Gaung kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bergema ke seluruh penjuru dunia. Untuk menjadi negara berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan internasional, baik secara de facto maupun de jure. Pengakuan ini tidak datang dari negara-negara barat, melainkan dimulai dari negara-negara Muslim di Timur Tengah. Fokus kita kali ini adalah dukungan dari Palestina dan Mesir. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan RI secara de facto. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 September tahun 1944, bahkan sebelum proklamasi. Pengakuan ini disiarkan melalui Radio Berlin dan diteruskan melalui Buletin Al-Ahram. Kemudian, ada Mesir, salah satu sekutu awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret tahun 1946, dan pengakuan secara de jure diberikan pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Pengakuan Mesir didasarkan pada beberapa sebab. 1. Persamaan agama. 2. Banyaknya masyarakat Indonesia menuntut ilmu di Mesir. 3. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja atau berhaji di Mesir. Peran mahasiswa Indonesia, terutama yang belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, sangat penting dalam menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa di Arab. Secara diplomatik, utusan pertama RI ke Mesir adalah Suwandi pada tanggal 7 April tahun 1946, disusul peran H. Agus Salim yang gencar melobi negara-negara Arab dari Kairo. Peran Mesir sangat besar, antara lain mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 18 November tahun 1946. Selain itu, Menteri Luar Negeri Mesir mengirim nota resmi ke Belanda agar menghentikan agresi militer. Dukungan ini terus berlanjut. Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kedaulatan penuh. RI juga memberikan suara agar Palestina memperoleh status negara non-member observer state di PBB. Pada tahun 2016, pemerintah RI menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT OKI di Jakarta. KTT ini menghasilkan deklarasi Jakarta, yang berisi komitmen dan aksi konkret pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina. Di bidang ekonomi, perdagangan bilateral Indonesia-Palestina masih rendah karena kondisi konflik di Palestina. Namun, di bidang sosial budaya, Indonesia dan Palestina memiliki kerjasama yang baik, termasuk pemberian beasiswa studi bagi warga Palestina. Telah dibentuk pula PIFA, Palestinian Indonesian Friendship Association, untuk mempererat hubungan people to people. Kerjasama juga mencakup pariwisata dan kerjasama kota kembar antara Jakarta dan Al-Quds Al-Sharif. Pada tataran diplomasi kontemporer, Indonesia telah melantik konsul kehormatan RI di Ramallah pada tahun 2016. Kemudian, pada 2017, Indonesia dan Mesir mengadakan konsultasi bilateral di Kairo yang membahas isu Palestina dan peningkatan kerjasama perdagangan. Kesimpulannya, pengakuan dari Palestina dan Mesir merupakan tonggak sejarah diplomasi awal dan menunjukkan solidaritas global. Hubungan erat ini terus berlanjut hingga kini sebagai komitmen menjaga keutuhan dan keberagaman NKRI. Silakan kerjakan latihan mandiri di modul 11 unit 1 Anda. Sampai jumpa.